Baiklah, saudara-saudara, kita akan memulai kuliah kita pada sore hari ini. Seperti yang lalu-lalu juga saya sudah ungkapkan mengenai capaian pembelajaran atau RPS, ya, rencana pembelajaran semester berkaitan dengan mata kuliah komunikasi lingkungan ini. Ya, jadi saya jelaskan sedikit mengenai SDGs ini. Jadi tadi sudah saya kemukakan ada 3 pilar ya, 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yang itu nantinya akan jadi ada 3 pilar pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan itu. Jadi maksudnya gini, jadi pilar pembangunan sosial itu ada beberapa sasaran ya. Jadi yang berkaitan juga dengan pilar pembangunan ekonomi dan pilar pembangunan lingkungan. Yang semua itu mengarah pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Ini yang menjadi siklus SDGs ini ya. Jadi sasaran utama dari pilar pembangunan sosial itu yaitu ini pembangunan sosial ya, bukan pembangunan lingkungan fisik ya. Jadi pembangunan sosial. Tapi nantinya ada berkaitan dengan pembangunan lingkungan fisik. Goal pertama itu tanpa kemiskinan, kemudian goal kedua tanpa kelaparan, dan goal ketiga kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, yang kita lebih mengenal sekarang itu adalah goal atau sasaran keempat itu adalah pendidikan berkualitas dan pendidikan yang kesetaraan gender. Itu mungkin yang nantinya akan kita sama-sama diskusikan. Merupakan goal kelima itu kesetaraan gender. Nah, di samping pilar pembangunan sosial juga tadi saya katakan ada pilar pembangunan ekonomi. Ya, pilar pembangunan ekonomi itu energi bersih dan terjangkau. Kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesejahteraan, kesenjangan ya, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang kita melihat di mana posisi dan kedudukan pembangunan lingkungan, pilar itu. Jadi pembangunan lingkungan fisik itu air bersih dan sanitasi yang layak. Di mana-mana, umumnya di kota besar itu kita sudah mulai merasakan kesulitan air bersih dan sanitasi yang layak. Kemudian juga pilar pembangunan lingkungan itu berkaitan dengan kota dan pemukiman berkelanjutan. Pemukiman berkelanjutan itu bahwa nantinya kita senantiasa merasakan kenyamanan di dalam mewarisi dari generasi ke generasi. Kemudian salah satu juga pilar pembangunan lingkungan itu konsumsi dan produksi berkelanjutan, penanganan perubahan iklim,
ekosistem laut, ekosistem daratan. Itu. Jadi 3. Dan semua ini bermuara pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, apakah ini kita sudah memiliki perdamaian berkaitan dengan lingkungan ataupun keadilan? Keadilan di sini tadi saya sudah singgung mengenai yang CSR, yang menikmati sumber daya alam, ya, berkaitan dengan CSR, ya. Jadi corporate social responsibility ini dari aspek komunikasi lingkungan, bagaimana para pemangku kepentingan, ya, para stakeholder memperhatikan kolaborasi. Nah, ini, jadi ada kolaborasi. Istilah kombinasi atau duet, benar? Ya, sekitar gitulah. Ada yang jelas ada beberapa pihak yang terlibat di dalam itu, intinya itu. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan itu tidak secara sendiri-sendiri, secara kolaborasi. Ada beberapa pihak yang memainkan atau menjalankan itu, ya. Tentu karena berkaitan dengan lingkungan, banyak orang dasarnya itu cuma sebetulnya intinya adalah saling pengertian. Karena kalau bicara lingkungan, kalau orang mau ambil yang kekerasan, semua bakal semua. Jadi saling pengertian. Semangatnya itu. Jadi tadi berkaitan dengan CSR, perusahaan mampu mendapat keuntungan dari hasil pengerukan atau pengolahan lahan. Tapi satu sisi dunia usaha juga wajib untuk mengalokasikan keuntungan. Jadi jangan cuma untung di pihak Crespo atau di Calvin, harus bagi-bagi, dan itu sudah diatur. Tapi nanti akan kita bicarakan aturannya seperti apa, ya. Karena ini jadi masyarakat juga harus tahu. Kalian nantinya sebagai seorang komunikator harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus bertanggung jawab berkaitan dengan sebagai seorang komunikator mengkomunikasikan. Misalnya manfaat CSR ini seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya dengan adanya CSR ini bukan juga berarti memberatkan perusahaan. Jadi dengan adanya sebagian keuntungan itu disisihkan untuk pembangunan lingkungan, khususnya yang berada di sekitar situ, hal ini juga ada manfaatnya sendiri bagi perusahaan itu, bahwa akan mendongkrak reputasi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian juga hal yang tidak kecil manfaatnya bagi perusahaan, yaitu dapat mereduksi, ya. Jadi dapat mereduksi risiko bisnis perusahaan itu sendiri.
Kemudian juga akses sumber daya bagi operasional usaha. Jadi dia mampu melebarkan. Kalau dia mampu bekerja sama dengan masyarakat situ, itu merupakan jalan akses untuk bisa lebih leluasa, bisa lebih, ya katakanlah, didukung program-programnya oleh masyarakat sekitar situ. Apalagi misalnya menggunakan tenaga sumber daya dari masyarakat yang ada di sekitar situ, bahkan dia alih teknologi gitu. Sekarang kita akan berbicara bagaimana hubungan antara SDGs dan CSR. Nah, ini kita sudah singgung sedikit tentang SDG seperti apa, kemudian CSR seperti apa. Nah, jadi SDGs itu kan pada intinya bagaimana. Jadi untuk mendesain ini ya, untuk mendesain SDGs ini, pada intinya para pemimpin perusahaan harus duduk bersama. Tadi sudah disinggung ya, kolaborasi. Duduk bersama dengan para, apa istilahnya deh, dengan para pemimpin. Katakan di sini pemimpin politik. Pemimpin politik dan apa? Dan tokoh masyarakat. Ini hal-hal yang harus kalian tahu agar nantinya dalam mengkomunikasikan, dalam melihat permasalahan-permasalahan lingkungan ini sudah bisa dilihat apakah di mana aspek yang tidak sempat saudara-saudara ketahui ketika ada konflik atau bahkan sudah bencana sosial lingkungan. Bagaimana mendeteksi itu? Jadi pasti saudara-saudara akan melihat dulu apakah dalam pembangunan proyek ini melibatkan atau dalam desain proyek ini para pemimpin perusahaan ini sempat duduk bersama. Ini paling penting, duduk bersama. Duduk bersama dengan siapa? Yaitu tadi, apakah pemimpin politik terlibat di dalamnya, apakah unsur masyarakat ada di dalamnya, atau tidak ada gitu ya, sehingga menimbulkan konflik, bahkan bermuara pada bencana. Apakah itu bencana sosial ataupun bencana alam. Ya, jadi fokus utama yang menjadi esensi dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini yaitu selalu didasarkan yang pertama ya, ini yang pertama dan utama itu fokus utama yang menjadi esensi tujuan pembangunan berkelanjutan itu pertama berdasarkan berdasarkan pendapat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum PBB, bahwa pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini, ya, ingat, pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya bahwa
yang kita nikmati sekarang ini tidak mengurangi kebutuhan untuk generasi akan datang. Apa istilah, mungkin istilah yang bisa lebih dipahami bahwa karena yang kita nikmati juga ini adalah merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Yang tujuan utamanya adalah ya sudah barang tentu berkaitan dengan kebutuhan primer dan sekunder. Nah, ketika lingkungan kita terganggu, maka akan mempengaruhi atas kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer itu yaitu makanan, kemudian juga pakaian dan tempat tinggal. Berkaitan dengan tempat tinggal yang nyaman. Bagaimana kita mau nyaman sementara bencana lingkungan di mana-mana terjadi. Ya. Kemudian juga fokus yang kedua tadi, yang fokus pertama itu. Kemudian fokus yang kedua berkaitan dengan etika. Yang dapat ditemukan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Etika ini berkaitan dengan hubungan manusia ya. Jadi berkaitan dengan kesetaraan. Mungkin kalau ada orang Manado istilah yang cuma kasih yang nguni-nguni jatuh nikmati, kontorang jatuh mati-mati. Artinya bahwa kesetaraan itu penting. Jangan cuma orang tuh nikmati, nak memikirkan kehidupan yang akan datang. Ini banyak kali terjadi. Nah, ini kalianlah yang nantinya sebagai seorang sarjana komunikasi akan bagaimana mengkomunikasikan itu. Kemudian juga pendekatan tadi berkaitan dengan etika itu, yaitu pendekatan teori utilitarian ya, yang berkaitan juga dengan moral. Dengan memaksimalkan kebermanfaatan yang memenuhi kebutuhan mayoritas rakyat yang lebih baik. Jadi kebutuhan mayoritas, di sini ada kata kebutuhan mayoritas, artinya bahwa bukan hanya untuk sekelompok orang. Bukan hanya pemimpin politik keluarga, bukan hanya kepala desa punya keluarga, bukan cuma kepala lingkungan. Semua harus menikmati semua harus menikmati dan bahkan semua harus. Jadi ini ada istilah semua harus diprioritaskan. Padahal sebetulnya istilah prioritas hanya ditujukan pada sebuah kelompok atau pada satu keadaan di mana memerlukan. Padahal di sini dikatakan bahwa harus semua diprioritaskan. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi kedua menyangkut etika. Kemudian yang ketiga itu tadi. Jadi berkaitan dengan sustainable development. Jadi pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
ya, bahwa kita harus berkomitmen. Apa istilah lain komitmen ya? Bahwa kita harus saling, ya, apa istilahnya? Saya juga, maaf, saya belum bisa terjemahkan bebas ini, karena ini komitmen ini kan untuk satu kesepakatan bersama ya. Jadi satu kesepakatan untuk jadi selalu dalam bayangan ketika kita berbicara komunikasi lingkungan itu ada dua ya, komunikasi lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Dua-dua ada bencana dan dua-dua saling berkaitan. Kemudian yang keempat itu adalah pusat, sentral daripada SDGs itu. Jadi aliran ini mendasarkan pada atau bahwa manusialah yang pusat. Jadi pusat dari atau pentingnya hak asasi. Jadi manusia itu yang paling, aspek manusia itu yang paling penting dalam sementara kan ada aliran yang mengatakan bahwa manusia hanya menikmati, alam bisa mengaturnya sendiri. Ada paham, ada filosofi seperti itu. Tapi ada juga paham yang mengatakan bahwa justru manusialah yang mampu merawat alam. Alam akan bekerja sendiri, di samping manusia juga dengan lingkungannya mampu menciptakan suasana yang adaptif. Jadi mampu menyesuaikan dengan situasi alam yang ada. Seperti contoh, ketika kita mau membangun pada daerah yang rawan longsor, alam mampu mengatur diri sendiri. Dia akan melakukan suatu gerakan yang secara gravitasi dari atas ke bawah, kan gitu. Sementara kita memberi peluang untuk bencana itu, kita membuat rumah di daerah yang, nah itu yang maksudnya. Jadi aspek manusianya yang paling penting dalam hubungan sustainable development goals ini dengan CSR. Kemudian kita coba singgung sedikit berkaitan dengan CSR ya. CSR ini, jadi kita melihat track record yang ada di Indonesia, sepertinya perusahaan-perusahaan ini sudah mulai tergerak untuk mengarah kepada SDGs ini. Karena dilihat dari beberapa perusahaan yang sudah semakin proaktif. Agak beda pendekatan yang dulu, bahwa perusahaan-perusahaan sebelum digulirkannya program SDGs ini, perusahaan itu cenderung mengabaikan itu. Kemudian juga ada indikasi bahwa perusahaan itu sudah mulai bertanggung jawab dari berkaitan dengan kesehatan. Kita lihat sendiri, atau ada para teman-teman yang dekat perusahaan besar ataupun kecil di lingkungan kita sudah bisa melihat, ya. Jadi pada intinya saudara-saudara, CSR ini adalah tanggung jawab sosial dari perusahaan di mana kita berada, yang bagaimana kita harus mengkomunikasikan, karena banyak juga hal-hal atau aspek-aspek
yang mendasari berkaitan dengan CSR ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Ini berapa menit ini? Coba durasi dulu. Oke, Cel, udah berapa menit nih? Tinggal sisa. Oh, belum ada notifikasinya sih. Oh, belum ada. Ya, belum ada. Belum ada ya? Tapi Kalau semua 10 berakhir menit. biasa ada notifikasi. Biasa ada benar yang 10 menit gitu. Iya, benar. Biasa 10 menit sih benar. Kalau udah mau 10 menit berakhir, itu dikasih notifikasi. Lanjut aja benar. Nanti kalau tinggal 10 menit, nanti kita kasih intro seminar closing. Oke, jadi saya bisa merangkum ya pada hakikatnya nantinya kita akan mendalami berkaitan dengan komunikasi lingkungan ini, yaitu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa diberdayakan sementara mereka tidak tahu apa yang akan masyarakat laksanakan. Nah, ini fungsi peran dari seorang komunikator. Dalam hal ini, kalianlah yang harus memahami bagaimana mengkomunikasikan, misalnya berkaitan dengan CSR, ya. Jadi CSR itu intinya, atau ada kata kunci dari CSR itu bahwa jadi CSR itu adalah menyangkut pelestarian lingkungan. Jadi sebetulnya dia dalam mengelola hutan atau mengeksploitasi lingkungan, misalnya hutan itu, sebetulnya dia dengan adanya CSR ini bukan pengrusakan, dia nantinya mengarah kepada pelestarian lingkungan. Jadi jangan salah ya, mengarah pada pelestarian lingkungan. Kemudian juga mengarah pada pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat di sekitar situ bisa berkembang? Memang ada potensi yang besar di situ, tapi tidak dikelola. Dan masyarakat itu hanya terkungkung dalam situasi, terjebak dengan situasi, kondisi sejak zaman dulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang seperti itu. Dalam arti bahwa tidak dikelola sumber daya alam yang ada di situ. Ya. Tapi di CSR itu juga ada pelindungan mengenai pelindungan ataupun penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lain. Dalam arti bahwa dia juga harus, selain masyarakat di sekitar situ, dia juga harus mendorong, mendukung, dalam hal ini menghormati hak-hak pemangku kepentingan, misalnya program-program pemerintah yang ada di wilayah itu. Jadi harus sinkron. Makanya dari awal dibilang ada kolaborasi. Jadi jangan nantinya ketika ada CSR, dia hanya mau programnya sendiri, tidak mengkaitkan dengan program pemerintah yang ada di wilayah itu. Ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Bagaimana, Calvin?